Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Adinda Zulkarnain, NPM aku 2001011004. Eh, Video kali ini aku buat untuk menyelesaikan video yang sudah aku buat kemarin, yakni mengenai tentang komponen keterampilan dasar mengajar. Tapi kali ini poinnya berbeda. Hal ini karena pada video ini kita bakal bahas soal yang bertanya dasar, terus mengadakan variasi, menjelaskan mengelola kelas dan menutup pelajaran, dan juga mengajar kelompok kecil atau perorangan. Jadi yang pertama, keterampilan bertanya. Bertanya merupakan ucapan verbal yang meminta respon dari seseorang yang dikenal. Keterampilan bertanya juga merupakan keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain, seperti halnya pendidik terhadap peserta didiknya. Setiap pengajaran, evaluasi, pengukuran, dan penilaian dilakukan dengan pertanyaan dalam proses pembelajarannya, baik berupa kalimat tanya atau keseluruhan yang menuntut respon siswa, sehingga dapat menambah pengetahuan dan peningkatan kemampuan berpikir siswa dalam keterampilan bertanya dasar. Yang kedua, mengadakan variasi. Keterampilan menggunakan variasi atau stimulus merupakan keterampilan guru yang dalam menggunakan bermacam kemampuan dalam mengajar untuk memberikan rangsangan kepada siswa agar suasana pembelajarannya itu dapat lebih menarik, sehingga siswa bergairah dan antusias dalam menerima pelajaran, dan aktivitas belajar mengajar pun dapat berjalan secara efektif. Tujuannya yakni agar proses belajar mengajar dapat menumbuhkan rasa semangat dan menghilangkan kejenuhan dan kebosanan dalam proses belajar mengajar berlangsung, serta memberikan optimal pelajaran dan meningkatkan perhatian dan kondisi peserta didik terhadap dalam proses pembelajaran berlangsung. Terdapat beberapa komponen dalam mengadakan variasi. Yang pertama, dalam variasi mengajar guru. Yang pertama, dalam variasi mengajar guru itu sendiri. Yang kedua, variasi media dan bahan ajar yang digunakan. Dan yang ketiga, variasi pola interaksi. Yang ketiga, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah penyajian informasi secara lisan yang diorganisasikan secara sistematis, yang bertujuan untuk menunjukkan antara hubungan sebab akibat yang diketahui dan belum diketahui. Kegiatan menjelaskan mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep, membimbing siswa menjawab pertanyaan, meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan berbagai masalah melalui cara berpikir yang lebih sistematis, mendapatkan balikan dari siswa tentang tingkat pemahamannya terhadap beberapa konsep yang dijelaskan, dan memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penalaran dalam penyelesaian masalah. Dalam keterampilan menjelaskan juga memiliki beberapa komponen. Yang pertama, keterampilan merencanakan penjelasan. Yang kedua, komponen keterampilan menyajikan penjelasan. Dan yang ketiga, prinsip penggunaan keterampilan menjelaskan dalam memberikan penjelasan guru. Yang ketiga, keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan ke kondisi yang optimal secara terperinci dan tepat, sehingga kondisi belajar pun dapat kembali optimal, dan jika terjadi gangguan pun dapat segera kembali, dan cara mendisiplinkannya atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Terdapat beberapa komponen dalam keterampilan ini yang berkaitan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Yang pertama, menunjukkan sikap tanggap. Yang kedua, membagi perhatian. Pengelola kelas yang efektif ditandai dengan pembagian yang efektif pula. Yang ketiga, memusatkan perhatian kelompok. Dan yang keempat, memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Yang keempat, keterampilan menutup. Keterampilan menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk pemberian gambaran yang mana menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta berketerkaitannya dengan pengalaman sebelumnya. Keterampilan menutup juga merupakan keterampilan merangkum inti pembelajaran dari awal hingga akhir kegiatan pembelajaran ini. Namun sangat disayangkan dalam hal ini banyak guru yang terkadang tidak sempat memberikan rangkuman atau hasil dari kesimpulan pembelajaran pada kali itu. Tujuan dari keterampilan ini yakni yang pertama, menimbulkan perhatian dan motivasi siswa terhadap tugas-tugas yang akan dihadapi nantinya. Yang kedua, memungkinkan siswa mengetahui batas-batas tugasnya. Dan yang ketiga, dapat mengetahui pendekatan-pendekatan yang akan digunakan dalam mempelajari bagian-bagian pelajaran yang akan dihadapi.
Yang keempat, memungkinkan siswa mengetahui hubungan antara pengalaman-pengalaman yang baru yang dikuasai dengan hal-hal yang baru yang mana yang akan dia pelajari. Yang kelima, keterampilan mengajar kelompok dan perorangan. Secara fisik bentuk pengajaran ini sering melibatkan beberapa orang, yang mana 3-8 orang untuk kelompok kecil dan seorang atau satu orang untuk perseorangan. Dalam hal ini, guru memberikan perhatian terhadap peserta didik serta terjadinya hubungan yang lebih akrab antara guru dan peserta didiknya dengan peserta didik lainnya. Komponen keterampilan ini juga terdapat beberapa yang menonjol, yakni dapat digunakan keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasikan keterampilan atau keterampilan mengorganisasikan variasi atau kelompok, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar, dan keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pemaparan makalah saya kali ini, yakni tentang komponen dasar mengajar yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar yang diampu langsung oleh Ibu dosen Ayesada Rafayola MPD. Akhir kata dari video yang saya buat, banyak salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.